Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biologi akuatik, Bapak Ading Pramadi MPD dan Bu Epa Paujiah MSI. Di sini kami akan memaparkan hasil mini riset biologi akuatik kami yang berjudul Analisis Populasi dan Kualitas Air Kolam Ikan Cipurut, Desa Cimenteng, Subang, Jawa Barat. Yang beranggotakan Siti Nuraini, Wina Rahayu, dan saya sendiri Yusin Amalia. Baik, kita masuk yang pertama yaitu ada pendahuluan. Lingkungan hidup perairan tawar dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu ada perairan menggenang dan perairan mengalir. Perairan menggenang contohnya yaitu ada danau dan kolam, sedangkan perairan mengalir yaitu ada sungai. Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting bagi makhluk hidup, terutama ikan yang berhabitat di dalam air. Kualitas air dapat ditentukan dengan berbagai parameter seperti parameter fisika, kimia, dan biologi. Keragaman jenis merupakan parameter yang digunakan dalam mengetahui suatu komunitas. Parameter ini mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan dalam suatu komunitas. Ikan merupakan penghuni utama pada ekosistem akuatik yang memiliki peranan penting bagi ekosistem dan lingkungan, di mana dapat dijadikan sebagai bioindikator terhadap kualitas suatu badan perairan dan juga berperan dalam siklus rantai makanan. Lalu ada tumbuhan air. Tumbuhan air itu adalah tumbuhan yang hidup di air atau sebagian besar siklus hidupnya di air dan merupakan salah satu bagian penting dari ekosistem perairan. Selain berfungsi untuk menciptakan mikrohabitat bagi ikan, tumbuhan air juga dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas perairan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui populasi dan kualitas air pada sebuah kolam ikan. Tempat penelitiannya yaitu kolam ikan di Desa Cimenteng, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan waktu penelitiannya itu dari tanggal 7 Desember sampai 28 Desember 2020. Nah, ini untuk time schedule penelitian mulai dari persiapan penelitian yaitu mulai tanggal 7 Desember sampai pengetikan hasil penelitian dan selesai pada tanggal 28 Desember 2020. Selanjutnya ada metode yang akan dipaparkan oleh Siti Nuraini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel yang akan diteliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan tanpa dihubungkan dengan sampel yang lainnya maupun dengan variabel yang lainnya. Metode deskriptif dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi dan kualitas air di kolam ikan Cipurut, Desa Cimenteng, Kecamatan Cijambe, Subang, Jawa Barat. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal. Objek penelitian terdiri dari populasi dan sampel penelitian yang peneliti lakukan untuk analisis populasi dan kualitas air di kolam ikan Cipurut, Subang, Jawa Barat. Untuk pengumpulan data, kami melakukan teknik observasi dan pengukuran di lapangan. Teknik observasi dengan cara mengambil sampel air dan disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, tabel-tabel mengenai topik penelitian, dan didapatkan dari sumber buku-buku yang berkaitan dengan kualitas air. Untuk pengukuran di lapangan, kami melakukannya dengan cara melakukan pengukuran langsung pada objek penelitian. Adapun data yang dapat dikumpulkan yaitu organisme, tumbuhan, kualitas air, suhu, pH, kedalaman, dan luas kolam. Alat dan bahan serta instrumen penelitian yang digunakan diantaranya alat tulis-menulis untuk mencatat data hasil penelitian, termometer untuk pengukuran suhu, pH meter untuk pengukuran pH, meteran untuk mengukur luas dan kedalaman, serta kamera untuk melakukan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara deskriptif untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian di lapangan berupa data dan dibandingkan dengan standar kualitas air yang dikeluarkan oleh pemerintah pada PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan dijelaskan atau ditafsirkan didukung dengan teori-teori. Ada beberapa tahap dalam prosedur penelitian. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, hal yang dilakukan adalah penentuan waktu dan tempat penelitian, kemudian melakukan observasi lapangan atau kegiatan pra-penelitian, kemudian peminjaman alat dan penyediaan alat-alat lain yang dibutuhkan dalam penelitian.
Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. Di dalamnya terdiri dari pengukuran luas, kedalaman, pH, dan suhu air. Lalu menganalisis organisme dan tumbuhan apa saja yang terdapat di dalam kolam, lalu mencatat hasil pengujian. Lalu ada tahap akhir, di mana di dalamnya kami mengolah dan menganalisis hasil data penelitian populasi dan kualitas air di lapangan. Kemudian mendeskripsikan data hasil penelitian dan dibandingkan dengan standar kualitas air yang dikeluarkan oleh pemerintah pada PP nomor 82 tahun 2001. Hasil yang didapat dari mini riset ini setidaknya ada 4 sub. Langsung saja kita ke sub pertama, yaitu kualitas air berdasarkan sifat fisika dan kondisi fisik kolam. Hasil pengamatan dari kualitas air ini yaitu ada warna air kolam, suhu air kolam, kecerahan air kolam, kedalaman air kolam, serta ukuran kolam. Lalu sub kedua ada kualitas air kolam berdasarkan sifat kimia. Seharusnya meliputi pH, DO atau dekarboksilasi oksidatif, amonia, CO2, serta nitrogen. Karena kami tidak mempunyai alat ukur dari DO, amonia, CO2, dan nitrogen, maka kami hanya melakukan uji pH. Untuk organisme yang didapat sendiri yaitu ada keong, belalang, tutut, berbagai jenis ikan seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan lele, serta engkang-engkang atau angkang-angkang, dan kodok. Dan tumbuhannya ada di kolam terdapat berbagai jenis yang terdiri dari kangkung, genjer, padi, eceng gondok, lumut, teratai, tumbuhan paku, onagraceae, rumput kilata, bebandotan, semanggi, pohon kelapa, hidrilla, dan eceng atau Pontederia sp. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada fisik dari kolam. Untuk warnanya sendiri, kolam yang kami teliti cenderung berwarna coklat muda. Menurut Aryawan Ponira, hal ini menunjukkan bahwa kolam mempunyai kualitas baik sehingga harus diperhatikan, di mana kualitas yang baik ini akan mampu menumbuhkan berbagai macam jenis ikan maupun tumbuhan jika didorong dengan faktor lain seperti suhu, pH, dan lain-lain. Dapat kita amati ya, dari kolam ini terdapat banyak jenis ikan seperti ikan mas, ikan nila, maupun ikan lele, dan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar maupun di dalam kolamnya. Untuk suhunya sendiri, karena kolam Cipurut ini berada di dataran tinggi, di pegunungan, maka suhu airnya berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Suhu tersebut tergolong normal atau tidak terlalu panas ya. Menurut Fardias mengatakan bahwa kenaikan suhu akan mengakibatkan penurunan jumlah oksigen terlarut dalam air dan akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia, serta dapat menyebabkan ikan dan biota air lainnya mengalami kematian apabila suhu melampaui batas suhu tertentu yaitu 32 derajat Celcius. Karena suhu yang kita dapati itu adalah 23 sampai 30, maka suhu ini tergolong optimal dan baik untuk pertumbuhan organisme serta tumbuhan di sekitar kolam. Selanjutnya ada kecerahan. Pengamatan terhadap parameter kecerahan hanya dilakukan pada lokasi kolam bagian sisi tidak terlalu tengah. Kisaran nilai kecerahan yang diperoleh selama penelitian pada lokasi kolam sekitar 20-32. Hal ini masih memenuhi syarat sesuai SNI yaitu 30-40. Kecerahan pada kolam tidak mengalami penurunan yang drastis pada siang hari maupun sore hari dikarenakan kolam yang kami teliti jarang diberikan pakan berupa pelet maupun rumput organik, sehingga jarang terdapat sampah di kolam tersebut. Namun hanya sesekali ada daun yang jatuh ke atasnya dan tidak menurunkan kecerahan yang signifikan. Dan kecerahan di kolam tersebut dikondisikan dengan normal atau stabil. Selanjutnya adalah kedalaman. Setelah melakukan pengukuran kedalaman kolam, didapatkan hasil kedalaman yaitu antara 36 sampai 57 cm. Dalam kata lain, tidak terlalu dalam. Dan yang terakhir ada ukuran kolam. Ukuran kolam yang didapat selama penelitian adalah dengan lebar 1040 cm atau 10 meter 40 cm dan panjangnya yaitu 1160 cm atau 11 meter 60 cm. Atau dengan kata lain, luasnya sekitar 12 meter persegi 64 cm. Lalu sub kedua ada kualitas air kolam berdasarkan sifat kimia yang
hanya terdiri dari pH atau derajat keasaman. Kami hanya melakukan satu pengujian yaitu pH karena alatnya hanya ada pH meter atau kertas lakmus. Berdasarkan hasil pengamatan nilai pH pada kolam yang diteliti adalah sekitar 6,8 sampai 8,0 pH-nya. Jadi tidak terlalu asam dan netral, sedikit netral. Hal ini didapat dari penelitian menggunakan kertas lakmus yang dilakukan pagi ketika air kolam dalam keadaan segar. Penelitian ini dilakukan selama atau sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Lalu sub ketiga yaitu organisme yang terdapat di dalam kolam, yang terdiri dari yang pertama ada keong atau Pola amulase. Di kolam yang diteliti terdapat keong hitam meskipun tidak terdapat banyak. Rata-rata keong ini terdapat di sisi dan di daerah lumpur, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah yang ada di kolam tersebut mempunyai tekstur seperti lumpur, sehingga keong pun tumbuh dan terdapat makanan keong di dalamnya. Untuk organisme yang kedua ada belalang atau Tenodera sp. Meskipun belalang tidak hidup di dalam kolam, tetapi ia sering dijumpai berada di atas permukaan kolam dari pagi sampai sore. Organisme yang ketiga yaitu tutut atau Philopaludina japonica. Tutut ditemukan di kolam yang kami teliti sangat melimpah jumlahnya dibanding dengan keong. Tutut termasuk jenis siput air tawar anggota suku Viviparidae. Lalu yang keempat ada berbagai jenis ikan yang hidup di kolam yang terdiri dari ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Semua ikan ini hidup baik pada kolam yang kami teliti karena suhu, DO, pH yang sangat sesuai dengan masing-masing ikan tersebut. Lalu yang kelima ada engkang-engkang atau Geridae yang di Indonesia disebut dengan angkang-angkang. Disebut juga sebagai laba-laba air karena bentuknya seperti laba-laba kecil yang berjalan di atas permukaan air. Laba-laba ini adalah indikator untuk tercemar adanya suatu air. Jika laba-laba ini terdapat banyak, maka air tersebut masih memiliki kualitas yang bagus. Lalu yang keenam ada kodok sawah yaitu Rana Cancrifera. Subbab keempat ada tumbuhan yang terdapat di kolam. Ada beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di kolam. Yang pertama yaitu kangkung atau Ipomea aquatic force. Kangkung merupakan tumbuhan yang dapat mudah tumbuh di segala tempat asalkan mempunyai suhu yang lembab atau air yang tersedia. Di kolam yang diteliti, kangkung tersebut tumbuh sangat baik dan sangat hijau yang menandakan kolam tersebut mempunyai air dan kualitas tanah yang baik. Lalu tumbuhan yang kelima ada lukut atau lumut air. Lukut ini tumbuh di dalam kolam atau di perairan. Bentuknya seperti rambut yaitu panjang atau seperti spirulina. Lalu yang keenam ada teratai atau Nymphaea. Teratai ini banyak sekali terdapat di kolam yang kami teliti. Teratai yang kami teliti ada satu jenis yaitu warna pink. Teratai ini berasal dari Mesir. Merupakan tanaman air yang unik. Daunnya bulat, besar, mengapung di permukaan kolam. Lalu yang ketujuh ada tumbuhan paku atau Pteridium sp. Habitat tumbuhan paku adalah lingkungan yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Di kolam yang kami teliti, tumbuhan paku terdapat di sisi-sisi kolam. Persebaran tumbuhan paku sangat luas dan hampir dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali wilayah yang memiliki salju abadi dan juga di laut lepas. Lalu tumbuhan ke-8 ada Ranakasi atau Onagraceae atau Ludwigia sp. Tumbuhan ini banyak terdapat di sisi-sisi kolam atau sisi-sisi sawah. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan baik tanpa perawatan dan digolongkan sebagai gulma pada tanaman padi. Lalu yang ke-9 ada rumput kelata atau ini diambil dari bahasa Sunda. Rumput ini digunakan sebagai pakan kambing atau domba di masyarakat sekitar. Rumput ini sangat bermanfaat untuk melindungi erosi pada tanah miring karena memang akar serabutnya banyak dan kuat sehingga bisa menjadikan tanah menjadi padat dan tidak mudah runtuh. Lalu yang ke-10 ada jukut bahu atau bandotan atau dengan nama ilmiah Ageratum conzoides. Tumbuhan ini dapat tumbuh di mana saja dengan tinggi 30-90 cm. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan gulma, namun dapat berguna untuk mengobati luka, sayatan, atau potongan pada permukaan tangan manusia. Lalu tumbuhan ke-11 ada semanggi atau Marsilea crenata. Terdapat di banyak di sisi kolam dengan tumbuh menjalar dari akarnya.
Semoga air merupakan tumbuhan air yang dapat terdapat di lingkungan air. Lalu tumbuhan yang ketiga ada tumbuhan air atau rumput air dengan nama ilmiah Hydrilla verticillata. Tumbuhan ini hidup di dasar kolam dengan menjulang ke atas permukaan kolam. Hidupnya ada yang sampai mencapai 2 meter panjangnya. Tumbuhan ini termasuk ulma jika di daerah Amerika. Namun tumbuhan ini akan berguna untuk dijadikan sebagai pupuk organik jika digunakan di kegiatan pertanian. Lalu tanaman yang ke-14 yaitu eceng tangkal atau Ponteredia sp. Eceng ini hampir sama dengan eceng gondok, namun bedanya eceng ini mempunyai batang yang lebih panjang dan lebih kecil, berbeda dengan eceng gondok yang mempunyai batang yang besar dan pondok. Tumbuhan ini dapat mentolerir perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, laju air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan baik tanpa dirawat sekalipun. Jadi dapat disimpulkan kolam ikan Cipurut ini memiliki kualitas air kolam yang bagus, ditandai dengan melimpahnya organisme air dan tumbuhan yang tumbuh di sekitar kolam serta tingkat kesuburan tanaman yang bagus di kolam tersebut. Kualitas air Indonesia tertera dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu pada pasal 1 nomor 115 tahun 2003. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.